Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak, jemaat atau simpatisan di GKP Immanuel Kerawang yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 27 Juni 2021, kita akan beribadah berkebaktian Minggu jam 6 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Paulus Husen, MSI Teologi. Kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Para pelayan pagi ini, pewarta, litani, dan yang lain, saya, Karelika Sandiniman, host, Ibu Penatua Rusbeti Manurung, co-host, Saudari Sena Putri, recording, Saudari Sharon Devangga. Sebelum kebaktian, mari kita bersatu teduh dan sejenak kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang diberikan hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan sehat, karenanya kami sangat bersyukur. Ya Tuhan, kami akan berkebaktian minggu pagi ini, walaupun ibadah kami lakukan secara virtual, tidak mengurangi sukacita kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Tuhan tetap bersama kami, dan Tuhan memberkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pagi ini. Terlebih Pak Pendeta Agus yang melayani sepanjang hari ini hingga sore nanti. Hanya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa atasnya, dan hanya kebenaran firman-Mu yang ada bersama-samanya dan kami semua. Juga Tuhan memberkati jemaat di wilayah 1, 2, dan 3, juga simpatisan yang beribadah pagi ini. Kami serahkan kebaktian virtual kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuki warta jemaat. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini Minggu tanggal 27 Juni, jam 6 pagi. Minggu ini dilakukan ibadah dengan budaya Jawa dan Sunda dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKP Immanuel Kerawang ke-70. Akan dibacakan pokok-pokok warta jemaat. Pertama, pelayan firman minggu ini tanggal 27 Juni dilayani oleh Pak Pendeta Agus Paulus Husen, MSI Teologi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Lalu kebaktian KRT, kategorial, secara online tidak ada perubahan, dapat dibaca di warta jemaat secara online. Perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam rangka perkabaran Injil, hari perkabaran Injil, akan dilakukan Minggu 11 Juli, dan KTM persiapannya akan dilakukan 7 Juli 2021. HUT anggota jemaat, laporan keuangan, kegiatan P3DS untuk lebih lengkap bisa dibaca di warta jemaat secara online. Pembatalan cuti pendeta GKP Immanuel Kerawang, pemberkatan nikah Saudari Haryanti dan Saudara Agus Irawan, itu juga dapat dibaca pada warta jemaat secara online. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Ois Sanusi tanggal 22 Juni 2021. Kiranya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Untuk lebih lengkap, informasi bisa dibaca di warta jemaat secara online. Demikian pokok-pokok warta Minggu tanggal 27 Juni. Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini mari kita bersiap-siap untuk memasuki kebaktian kita dengan membawa satu keyakinan kita
kepada Tuhan. Bahwasanya sih pitulung ka urang teh demi panjenengan pangeran anu ngajadikeun langit sareng dunia. Amin. Sih kurnia sareng ayem tentrem ti Allah Rama sareng ti Gusti Yesus Kristus nyarengan ka para saderek. Sarta oge nyarengan ka saderek. Ya. Menaikkan pujian yuk dulu. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa dan menyampaikan juga doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kasih dan kemurahan Tuhan berkenan mempertemukan kami dalam ibadah minggu pagi hari ini walaupun secara virtual. Kami tetap merasakan pemeliharaan, topangan, dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap keberadaan kami. Kami mensyukuri bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu ada dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kami lalui dalam kehidupan ini. Baik ketika kami sakit, ketika kami sehat, ketika kami bahagia, ketika kami sedih. Dalam berbagai keadaan kami tetap merasakan pemeliharaan dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Demikian juga ya Bapak, kami menyadari bahwa dalam hidup kami juga bukanlah hidup yang sempurna. Ada kalanya kami juga melakukan perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jauh dari apa yang Tuhan telah teladankan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengakui akan keterbatasan, kelemahan kami dan keberdosaan kami. Seraya kami memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian diberitakan kepada setiap kita yang berkenan mengakui dosa di hadirat Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kain kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Dalam bahasa Pangeran Nimbalan,
hayu urang padukeun, maraneh teh geus lestreng ku dosa, tapi ku kami rek disina bodas bersih. Najan dosa maneh nepi ka beureum kawas getih, bakal jadi bodas kawas kapas. Lamun narurut ka kami, sagala pibagjaeun nu aya di ieu tanah kumaraneh tangtu kapetik. Demikian anugerah pengampunan disampaikan kepada kita yang berbahagia, mereka yang senantiasa berserah dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada kesempatan saat ini kita akan membacanya dari Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal 5, ayat 21 sampai dengan 43. Jika Alkitab kita sudah terbuka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, memohon penyertaan dan kasih Tuhan ya di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati memohon kasih dan kemurahan Tuhan juga ketika kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami memahami firman-Mu, bahkan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan ini, kembali ya, saya memohon kesediaan dari Bude ya. Bude udah siap tuh dengan Alkitabnya ya. Minta tolong Bude untuk membaca firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini dari ayat yang ke-21 ya, ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya, 34 ya. Ayat 21 sampai dengan 34, Bude. Kemudian ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43, minta tolong Bu Eva ya baca nanti. Silakan Bude. Baik. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus akan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya derita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga
telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya, Bu Eva. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menawarkan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipandangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita, ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang sami mirangaken. Pangandika pun Gusti lan nindaken inggih sang padintenan. Haleluya. Sampurasun. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak Sena mungkin PowerPoint-nya bisa dikeluar dulu ya. Pada kesempatan saat ini kita boleh berjumpa kembali sekali lagi walaupun secara virtual ya. Kita bersyukur bahwa kasih dan setia Tuhan senantiasa memberikan kekuatan
kesehatan, ya, dan juga kita bersyukur ya mendengar bahwa ada juga saudara-saudara kekasih kita ya yang tadinya sakit, tetapi puji Tuhan ya beberapa di antaranya sudah pulih dan sudah sehat kembali. Kita patut bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa gitu ya, yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kita dan juga kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan kita yaitu diberikan judul tema belas kasih, ya, rasa dan aksi. Sudah terlihat ya presentasinya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu belas kasih? Nah, terkait dengan hal ini, di dalam kamus ya, dalam bahasa Inggris ya, belas kasihan itu dalam bahasa Inggrisnya mercy ya, diartikan juga sebagai kepedulian. Belas kasih itu adalah merupakan emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Dan ini lebih kuat daripada empati. Dan perasaan belas kasih ini biasanya bukan hanya berhenti hanya rasa saja ya, tetapi memunculkan juga sebuah tindakan ya, usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain itu. Jadi ada sesuatu yang ia lakukan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditegaskan bahwa belas kasih itu tidak lain adalah rasa kasih yang muncul karena iba. Jadi bukan hanya rasa, tetapi juga ada aksi di sana, ada tindakan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan belas kasih ya, dalam yang menjadi tema pada kesempatan kebaktian kita pada saat ini. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa dampak pandemi COVID-19 ya yang terjadi kurang lebih ya 1 tahun lamanya ya, sampai dengan saat ini 1 tahun lebih ya. Ternyata pandemi ini juga di satu sisi yang lain memunculkan ataupun juga nampaklah watak-watak asli dari manusia itu. Nah, dari dampak pandemi ini memunculkan baik itu watak manusia yang baik maupun juga watak manusia yang buruk. Yang buruknya yang seperti apa misalnya gitu ya, dalam dampak pandemi ini juga ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Ya kalau kita lihat ya, pernah terjadi orang-orang yang memborong makanan gitu ya. Ada orang-orang yang sehingga masker gitu kita susah mencarinya karena apa? Karena ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di sana gitu. Nah, dan juga ya ada juga orang-orang yang mengabaikan keselamatan orang lain, ada juga ya. Misalnya apa gitu ya? Dia tidak memakai masker, dia tidak menjaga protokol kesehatan, ya. Bukan hanya mengabaikan dirinya sendiri, tapi juga keselamatan orang lain. Nah, namun di situasi pandemi ini ternyata juga ada hal-hal yang baik ya. Ada muncul juga watak-watak manusia yang menunjukkan kemurahan hati mereka, kebaikan mereka. Ya, kalau kita lihat ya di beberapa lingkungan masyarakat gitu ya, saya juga mendengar gitu ya, ada di beberapa kompleks ya di jemaat-jemaat kita ya, ada yang menunjukkan kepedulian, perhatian dari tetangganya, dari RT-nya gitu ya. Ada juga ya kalau kita lihat ya dari wilayah-wilayah gitu ya, pengurus wilayah, pembina wilayah ya, berbagi makanan. Ada juga yang membantu berbelanja tetangga-tetangganya. Ada juga yang memberikan semangat ya, memberikan motivasi. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa situasi pandemi ini memang memberikan sebuah tantangan kepada kita. Apakah kita ingin menampakkan wajah yang baik ya, memunculkan watak kita, ya, watak yang baik dalam diri kita, ataukah juga di satu sisi yang lain memunculkan watak yang buruk yang tadi itu digambarkan. Ini yang menjadi tantangan kita. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada kesempatan saat ini, ya, kesaksian Alkitab kita ada 2 peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Ya, yang pertama adalah kisah penyembuhan seorang perempuan tanpa nama yang sakit pendarahan.
Dimana di sini diungkapkan dia sakitnya itu sudah 12 tahun. Ya, jadi dapat kita bayangkan penderitaannya. Luar biasa pastinya ya untuk ibu-ibu itu ya, sakit pendarahan itu seperti apa dirasakan oleh seorang ibu, oleh seorang perempuan. Dan ini berlangsung 12 tahun. Pasti secara fisik itu sangat-sangat menderita. Dan perempuan ini juga bukan hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara psikisnya. Karena pada saat itu, di tengah-tengah kehidupan mereka, ya di lingkungan masyarakat mereka, bahwa orang yang sakit pendarahan itu dianggap orang yang tidak tahir, orang yang najis karena penyakitnya. Jadi dianggap kotor seperti itu. Sebagai orang yang tidak layak. Apalagi untuk beribadah nggak boleh. Nah, sudah banyak upaya yang dilakukan dikisahkan tadi dalam bacaan Alkitab kita ya. Bahwa pastinya ya si perempuan ini juga berikhtiar, dia berusaha ya. Diceritakan tadi dalam Alkitab dia sudah dari satu tabib ke tabib yang lain ya. Dari satu ahli dia berobat ke satu orang ke orang yang lain yang punya keahlian. Tetapi ternyata upaya-upaya yang dilakukannya itu sia-sia, dia tidak mengalami kesembuhan. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa melihat ya, kalau orang yang sakit ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ingin sembuh gitu ya, sehingga perempuan ini pun dia mengeluarkan semua yang ada, termasuk pastinya juga uang, harta bendanya. Tapi ternyata upaya-upaya yang dilakukannya pada saat itu tidak juga mendatangkan kesembuhan. Jadi kita bisa bayangkan ya, situasi penderitaan yang dialaminya itu wah luar biasa sekali. Nah kemudian, apa yang ia lakukan? Di tengah-tengah situasinya itu, di tengah-tengah ketiadaan harapan, ia mendengar bahwa ada seseorang pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Ketika ia mendengar bahwa Yesus ada, ia memberanikan diri untuk bisa mendekat kepada Yesus. Tidak mudah memang, ya. Tidak mudah dia untuk bisa mendekat kepada Yesus. Tetapi perempuan ini dengan segala daya dan upayanya ia berusaha untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Sikap Yesus terhadap perempuan itu tidaklah seperti orang-orang lainnya yang pada saat itu yang merendahkan, yang mengucilkan, yang menganggapnya najis, yang menganggapnya kotor, yang mengucilkan dia. Tidak mau dekat-dekat. Tidak seperti itu. Dan Yesus juga tidak marah. Walaupun pada saat itu ia menyadari ada kekuatan yang keluar di dalam dirinya. Para murid pada saat itu bingung juga gitu ya, siapa kira-kira gitu ya, karena saking banyaknya orang, pasti banyak orang yang menyentuh. Tetapi Tuhan Yesus merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus menanyakan itu bukan berarti ia ingin marah kepada orang yang telah menjamahnya, tidak. Tuhan Yesus menghargai perjuangan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus meneguhkan iman yang dimiliki oleh perempuan itu. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, iman yang dimiliki oleh perempuan inilah yang menjadikan dirinya berani mendekat kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah berbagai cibiran, hinaan, bahkan juga orang-orang yang memandangnya najis, memandangnya kotor. Perempuan ini memiliki keberanian bahwa di tengah-tengah situasi yang ia hadapi, ia tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan dan menyembuhkannya. Yang kedua, kisah yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu di mana Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, seorang kepala rumah ibadat.
Awalnya Yairus meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, ya. Namun seperti diceritakan tadi, dalam proses perjalanan itu ada seorang yang sakit pendarahan, ya. Dan kemudian ada sebuah dialog, ada sebuah tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga di sini digambarkan sepertinya Tuhan Yesus pada saat itu tertahan sehingga tidak langsung pergi ke rumah Yairus, ya. Sehingga dalam proses perjalanan setelah proses penyembuhan perempuan itu, kemudian ada orang dari keluarga dari Yairus yang menyampaikan bahwa ternyata anaknya itu meninggal. Namun ini tidak menjadi sebuah halangan, menjadi sebuah kendala bagi Tuhan Yesus, menjadi sebuah hambatan bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan kemurahannya, belas kasihannya. Dan di sini Tuhan Yesus meneguhkan iman Yairus sehingga bahkan juga ada hal yang menantang iman Yairus gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus pada kesempatan saat itu menyatakan bahwa ia tetap akan pergi. Dan meneguhkan iman Yairus bahwa anaknya yang sudah mati itu, dia tidak apa-apa. Bahkan kita melihat, menyaksikan di dalam pembacaan firman Tuhan kita, akhirnya anaknya yang sudah mati itu bangkit kembali. Di peristiwa ini pun juga kita melihat ya bahwa iman membawa kebangkitan. Iman yang dimiliki oleh Yairus membawa kebangkitan anaknya yang sakit itu. Iman yang dimiliki oleh Yairus itu telah menyentuh belas kasihan Yesus yang bukan hanya sekedar empati, tetapi ada aksi, ada tindakan. Ia mana datang ke rumah itu dan membangkitkan anak perempuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai iman Yairus. Iman yang membawanya pada Yesus, ketika ia datang kepada Tuhan Yesus, ia menjumpai Yesus dan menyampaikan niatannya, harapannya, ingin supaya anaknya yang tadinya sakit itu, yang hampir mati itu kemudian dipulihkan. Yang walaupun tadi akhirnya meninggal, ya. Tetapi pada akhirnya iman yang dimilikinya itu juga yang mendatangkan bukan hanya kesembuhan, tetapi ketika anaknya dinyatakan mati pun ia bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kedua peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kuasa kesembuhan di dalam Yesus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bervariasi, ya. Dalam peristiwa yang pertama, yang perempuan yang sakit pendarahan itu, Tuhan Yesus menyentuh. Tuhan Yesus, ya, kita bisa melihat ya bagaimana perempuan itu menjamah jubah. Dan kemudian Tuhan Yesus meneguhkan imannya. Artinya apa? Tuhan Yesus bisa memakai siapapun, Tuhan Yesus bisa memakai apapun juga untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Dalam kisah yang lain, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita melihat ya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang buta ya dipulihkan, disembuhkan. Tuhan Yesus memakai media tanah untuk kemudian mengoleskan ke mata orang buta, Bartolomeus. Tuhan Yesus bisa memakai siapapun, Tuhan Yesus bisa memakai apapun untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Nah, ini sebuah tantangan juga ya, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yairus. Bagi kita, khususnya saudara-saudara kita saat ini yang sedang mengalami sakit, ya, yang sedang menjalani isolasi. Apakah percaya saudara-saudara bahwa ada kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus? Percaya tidak? Harus percaya. Miliki iman seperti Yairus, miliki iman seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi. Sesulit apapun tantangan kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, kita harus punya iman seperti Yairus, punya iman seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Iman mereka telah membawanya kepada Yesus. Iman mereka mendatangkan kesembuhan dan kebangkitan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam konteks kita pada kesempatan saat ini, seperti diungkapkan tadi, ya, bahwa Tuhan bisa memakai siapapun, Tuhan bisa memakai apapun untuk mendatangkan kesembuhan bagi kita. Obat, air, minuman yang kita minum, ya, makanan. Tuhan bisa memakai dokter, perawat. Tuhan bisa memakai keluarga kita yang memberikan perhatian mereka. Tuhan juga bisa memakai siapapun. Melalui penguatan-penguatan yang diberikan oleh kita, Tuhan juga bisa memakai itu untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sakit. Terlebih kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa paparan COVID ini kan berkaitan dengan imunitas. Ya. Imun itu juga sesuatu yang ada di dalam diri kita. Artinya bahwa betapa penting juga dorongan semangat dan kemauan di dalam diri kita. Ini juga yang harus dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Yakin dan percayalah, datanglah mendekat kepada Yesus. Perjuangkan seperti perempuan yang sakit pendarahan itu. Dia berjuang untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita secara lahiriah kita tidak melihat Yesus. Tetapi dalam iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memperhatikan, selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, makna penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan yang sakit pendarahan dan juga kepada anak Yairus ini menunjukkan kepada kita bahwa belas kasih kepedulian Yesus terhadap penderitaan manusia, termasuk situasi pandemi saat ini, termasuk pastinya Tuhan Yesus juga menunjukkan belas kasih dan kepedulian kepada saudara-saudara yang sedang terbaring sakit pada saat ini. Dan kita juga bisa melihat dari penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa belas kasih Tuhan terhadap kedua perempuan itu bukan hanya rasa, bukan hanya empati, tetapi ada aksi yang ia lakukan. Tuhan Yesus menjumpai perempuan yang sakit pendarahan itu. Tuhan Yesus ingin tahu siapa sosok yang telah menyentuh jubahnya sehingga ada energi yang keluar di dalam dirinya. Bukan untuk memarahi, tetapi Tuhan Yesus untuk meneguhkan iman perempuan itu. Untuk menyatakan kepada perempuan itu bahwa ia, Tuhan Yesus, sangat menghargai keberanian dan perjuangan dari perempuan yang sakit pendarahan itu. Demikian juga terhadap Yairus. Tuhan Yesus menghargai iman yang dimiliki oleh Yairus. Kepala rumah ibadat, kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang dimaksudkan kepala rumah ibadat itu adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi, sinagog. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang yang terlebih juga para imam dan juga pengikut-pengikutnya sangat anti terhadap Tuhan Yesus. Tidak mudah mereka percaya dan juga mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi saat itu Yairus memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menghargai itu. Dan ia menyatakan pemulihan untuk anaknya. Bahkan ia bangkit setelah dinyatakan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang harus kita perbuat pada saat ini? Apa yang harus kita lakukan pada saat ini?
kita diajak, mari kita juga untuk bisa menunjukkan belas kasih kita. Baik sebagai pribadi maupun juga sebagai gereja. Bukan hanya rasa, tetapi juga aksi. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita berbuat? Apa yang bisa kita lakukan di dalam menunjukkan belas kasih itu? Seperti yang saya ungkapkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak yang bisa kita perbuat. Penguatan-penguatan, support, dukungan yang kita bisa sinergikan di wilayahnya masing-masing untuk menopang dan menguatkan saudara-saudara kita yang sedang mengalami masa isolasi di rumah. Dengan sebuah tindakan yang nyata. Tunjukkan watak baik kita dalam situasi pandemi ini. Seperti diungkapkan tadi di awal, tantangan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku ada dua pada situasi ini. Apakah kita mau menampakkan hal yang baik ataukah hal yang buruk? Ini yang menjadi tantangan kita. Tentu kita semua, sebagaimana firman Tuhan kita pada saat ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kiranya kita dapat menunjukkan watak yang baik dalam diri kita. Dalam situasi pandemi ini. Melakukan sesuatu yang bermakna untuk sesama kita. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana tindakan dan juga aksi yang bisa kita perbuat, yang bisa kita lakukan. Belas kasih yang bisa kita nyatakan bukan hanya terfokus pada hal-hal yang sifatnya materi, tetapi juga doa dan penguatan-penguatan yang bisa juga kita berikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pandemi pada saat ini tentu saja menjadi keprihatinan kita. Saudara-saudara kita, warga jemaat GKP Immanuel Karawang, pada kesempatan saat ini ada banyak yang terpapar dan harus menjalani isolasi. Mari kita berbuat sesuatu untuk mereka, sesuai dengan apa yang dapat kita perbuat. Tunjukkan belas kasih kita, bukan hanya rasa, tetapi juga ada aksi. Melalui WA, melalui telepon, kata-kata yang menyemangati kita sampaikan kepada mereka. Atau juga melalui hal yang lain. Seperti diungkapkan tadi di awal. Ada orang-orang yang menyediakan dirinya hanya untuk membantu untuk dia berbelanja kebutuhan-kebutuhan dari keluarga-keluarga yang menjalani isolasi. Karena tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam masa isolasi ini maka keluarga-keluarga itu juga terbatas aktivitas mereka. Mereka juga harus membatasi diri untuk tidak sering keluar rumah. Kenapa? Karena dalam situasi ini juga ya, mereka harus menjaga diri mereka. Baik itu secara personal pribadi maupun juga jangan sampai kemudian mereka juga menjadi orang yang OTG, yang menularkan kepada yang lain. Apa yang bisa kita berikan? Berikanlah itu dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sinergikan itu di wilayah masing-masing atau dengan gugus tugas COVID yang ada di gereja kita. Bapak, Ibu, ini adalah merupakan hari terakhir kita bulan budaya. Penutupan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan bulan budaya yang kita lakukan dalam rangka HUT ulang tahun gereja kita yang ke-70 tahun. Kita tidak bisa merayakan seperti biasa, ya. Ada kue ulang tahun yang bisa kita tiup,
ada tumpeng yang bisa kita potong. Kita saat ini merayakan dalam suasana keprihatinan. Tetapi dalam situasi ini tidak menyurutkan rasa syukur. Dan sukacita kita akan penyertaan Tuhan untuk gereja kita. Dan saat ini, melalui firman Tuhan kita juga didorong. Diingatkan. Mari kita melakukan sesuatu. Menunjukkan belas kasih kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami situasi-situasi yang sulit saat ini. Kiranya Allah di dalam Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan saudara-saudara kita juga saat ini, khususnya yang sedang sakit, yang sedang berjuang, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun juga yang di rumah. Tetap semangat dan milikilah iman seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, seperti Yairus. Jangan ragu-ragu untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Bersandar kepada Tuhan. Percayalah, yakinlah, Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan bisa memakai apapun dan siapapun. Ketika kita membawa semua dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan memakai semuanya untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan kembali kebaikan dan kesembuhan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetap semangat dalam menjalani masa perawatan dan isolasinya. Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat lima enam, derek Gusti sing teman. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Ayo, ayo, Simbah, Mbak Kangkung, Mbak Putri, Bude, Pade, Mas, Mbak. Derek Gusti. Siji, loro, telu, ayo konco padha melu. Papat, lima, enam, derek Gusti sing teman. Pitu, wolu, songo, derek Gusti aja sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti mesti mantep. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman bersama gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita dalam persembahan. Persembahan syukur, persembahan bulanan, perpuluhan, dan yang lainnya bisa disampaikan melalui rekening gereja dan juga barcode yang tertera pada slide dan juga metode yang lainnya. Sambil mengingat firman Tuhan, serat Rum 12 podo ingkang sepisan. Sarehne semono gedening sih rahmati Gusti Allah marang kita, para sedulur, mulane kowe padha nyaosno badanmu dadi kurban sing urip kagem Gusti Allah, kanggo ngladosi pakaryane kang gawe renaning penggalihe. Ya sing kaya mengkono kuwi patrape nggonmu ngibadah. dalam bahasa Indonesia, Roma 12 ayatnya yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita satukan hati kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, bahwa kiranya kami dapat mewujudkan belas kasih dalam hidup kami seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan. Bukan hanya rasa, tetapi juga ada aksi, ada tindakan yang kami perbuat. Terlebih di dalam situasi pandemi pada saat ini ya Tuhan, ketika ada banyak saudara-saudara kekasih kami yang harus menjalani isolasi, terpapar oleh karena situasi dan kondisinya menjadikan mereka terbatas untuk beraktivitas dan melakukan sesuatu. Bapa Allah yang Maha Baik, teguhkan dan kuatkan kami
Agar melalui berbagai hal yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kepada kami, kami pun dapat berbuat, dapat melakukan sesuatu bagi mereka. Baik itu penguatan di dalam kata-kata, maupun juga dalam berbagai hal, di mana kami juga dapat bersinergi satu dengan yang lain, baik di lingkungan pengurus wilayah, maupun juga di lingkup gereja kami. Biarlah Tuhan yang menopang dan meneguhkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini ya Bapa. Seperti halnya saat ini kami boleh menyatukan hati kami juga ya Bapa. Memohon kemurahan dan kasih Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami yang menjalani proses perawatan di rumah sakit. Untuk kondisi dan keadaannya yang secara khusus mereka menjalani perawatan. Pak Petrus, untuk anak kekasih kami Deril, untuk Pak Suherman. Demikian juga untuk keluarga Bapak Tropino Siahaan bersama istri dan anak-anak terkasih. Untuk saudara-saudara kekasih kami yang juga menjalani proses isolasi mandiri maupun juga pemulihan oleh karena kondisi dan keberadaannya. Ibu Esther Marsani, Ibu Maya Sihombing, Ibu Rosina Jalimun, Bapak Kim Yang, Bapak Tony Bungaran Aritonang, Bapak Kusnadi Sairin, Ibu Kun Maryatin, Bapak Sarvin, Ibu Neneng, Opa Sunarta, Bapak Jaja, Pak Yance, Ibu Mani, Ibu Dwi, anak kekasih kami Ezekiah, Pak Sahat, Pak Sukardi Tarigan, Ibu Filia, Dolores, Caleb, Angel, Christabel, Ibu Wahyu, Saudara Kaisar, Ibu Raisa, anak kekasih Priscilla, Dr. Kiki, Nicholas, Yosefin, Ibu Eva, Farida, Bapak Yunus, Biloro, Ibu Ani, Fanuel, Bapak Ivan Yunandi, Ibu Wina, Bapak Utin, Ibu Liana Dewi. Untuk anak kekasih Mikael Rafael, Ibu Ita Agustina, Ibu Indarwati, Pak Charles, Pak William Pele, Fernando, Amei, Pak Eka, Bapak Daniel, Pak Joy Nelson, dan juga saudara-saudara kekasih kami yang lainnya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan Kau meneguhkan dan menguatkan mereka. Terlebih ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kekasih kami ini dalam setiap keberadaannya boleh berpengharapan dan boleh memiliki iman seperti perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus. Situasi dan keadaannya tidak menjadikan mereka menyerah, tetapi tetap terus mereka berjuang dan mendekat bersandar kepada Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan, berkati segala upaya-upaya mereka. Tuhan pakai obat, Tuhan pakai makanan, dokter, perawat. Biarlah semuanya di tangan Tuhan Kau berkati, sehingga boleh mendatangkan kembali kebaikan dan kesembuhan bagi mereka. Bapa Allah yang penuh kasih, teguhkan dan kuatkan saudara-saudara kekasih kami ini ya Bapa, agar dalam setiap keberadaannya mereka tetap selalu berpengharapan dan bersandar kepada Tuhan. Demikian juga kami ingin berdoa untuk mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Terlebih juga dalam situasi pandemi ini ya Bapa. Agar iman mereka tetap kuat, meyakini akan pemeliharaan dan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh peduli dan mengasihi mereka, dan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan mereka mulai berbagai hal. Karena sesungguhnya Tuhan Kau juga akan selalu hadir bersama dengan mereka. Pertolongan Tuhan bisa datang melalui siapapun.
melalui cara-cara yang di luar batas pemikiran kami sebagai manusia. Kami tetap merasakan pemeliharaan dan kasih setiamu ya Bapa. Demikianlah untuk saudara-saudara kekasih kami ini, agar di dalam berbagai pergumulan hidup yang dialami, mereka tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga pada saat ini ingin berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang boleh mensyukuri akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana Tuhan boleh tambahkan usia kembali. Dari saudara-saudara kasih kami yang berulang tahun dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 3 Juli. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertolongan dan kasih setia Tuhan selalu memberkati mereka di tahun-tahun yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka saat ini. Sehingga kehidupan mereka juga akan semakin bermakna bagi Tuhan dan juga sesama. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami juga memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk keluarga dari almarhumah Ibu Eis Sanusi. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Utomo Tanuwijaya dan juga anak-anak kekasihnya, Saudara Randi. Agar kiranya Tuhan meneguhkan dan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan ini. Terlebih juga untuk Pak Utomo yang sedang dalam proses pemulihan. Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkannya kembali. Bapa Allah yang Maha Baik, kami juga memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk dilakukan dalam perjamuan kudus dalam rangkaian HUT Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Di mana kami pastinya masih akan melakukan proses perjamuan kudus ini juga secara online. Tuhan, Kau kuatkan dan teguhkan kami dalam setiap keberadaan diri kami masing-masing. Berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk proses pembangunan yang terus-menerus diupayakan. Agar kiranya Tuhan Kau memberkati tahapan demi tahapan yang saat ini sedang berlangsung. Para pekerja diberikan kesehatan, ketelitian, kehati-hatian, kecermatan di dalam setiap proses tahapan dalam pembangunan gedung serbaguna dan gedung sekolah minggu yang sedang dibangun pada saat ini. Tuhan mencukupkan berkat-berkat Tuhan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh P3DS, khususnya juga melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat-Mu maupun juga kepada setiap para donatur yang boleh mengambil bagian di dalam pembangunan yang kami lakukan ini ya Bapak. Bapak Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami semua. Di tengah-tengah situasi pandemi paparannya yang cukup tinggi di Karawang ini. Bapak, sebagai manusia kami mengupayakan dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Namun itu juga bukanlah merupakan sebuah jaminan ya Bapak. Oleh karenanya itu kami memohon perlindungan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Agar Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan senantiasa melindungi kami. Dalam situasi-situasi paparan pandemi yang cukup tinggi di Karawang ini kami agar tetap sehat. Tetap dikuatkan oleh Tuhan. Berkati dan sertai juga ya Tuhan untuk pemulihan Ibu Pendeta Ana. Agar berkat dan kasih Tuhan juga melingkupi, memberkati dan menyertainya. Kami bersyukur bahwa kesehatannya boleh semakin baik pada saat ini. Dan biarlah Tuhan yang akan semakin menyempurnakan kesehatan Ibu Ana agar semakin lebih sehat dan lebih baik lagi. Bapak Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk segala upaya-upaya yang dilakukan
pada kesempatan saat ini oleh pemerintah maupun juga oleh berbagai hal yang saat ini dilakukan terkait dengan upaya-upaya terkait penanganan pandemi. Baik itu vaksinasi, baik itu juga melalui berbagai upaya protokol kesehatan dalam penerapannya yang lebih ketat, yang terus-menerus dilakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada kami di dalam melaksanakan segala sesuatunya itu, dan memberkati setiap langkah-langkah dan upaya itu agar menekan paparan dari virus corona yang saat ini sangat tinggi di Karawang ini dan juga di berbagai tempat yang lainnya. Demikian juga ya Bapa, Allah yang penuh kasih, kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang, tetap meneguhkan dan menguatkan kami di dalam mewujudkan tugas panggilan kami sebagai gerejamu untuk bersaksi, untuk kemudian juga melaksanakan kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Bapa, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah berbagai situasi ini berkat-berkat Tuhan juga senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat rezeki, dan juga berkat-berkat lainnya yang tidak terhingga. Kami merasakan betul pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan kami boleh bersyukur, dan dalam rasa syukur itu kami boleh menyatakannya dalam persembahan kami saat ini. Berkati ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah segenap doa-doa kami, yang kami haturkan semuanya itu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menaikkan kembali pujian keadilan Gusti. Bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan sukacita. Mugia sih kurnia Gusti Yesus Kristus, katut sih pewelas Allah sarang katunggalan Roh Suci, nyarengan kapara saderek sadaya. Amin. Baik,
Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Terima kasih sudah berkebaktian, beribadah bersama GKP Immanuel Karawang. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa penutup. Tuhan yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh beribadah dengan baik dengan sukacita. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk berbela rasa dan beraksi di dalam kasih seperti Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Tuhan menguatkan melalui Roh Kudus-Mu atas kami, beri kami kekuatan dan kesehatan dalam masa pandemi ini. Berkati para pelayan kami di dalam segala ibadah selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari, anak-anak. Terima kasih.